Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum fokus. Ada peribahasa di mana langit dijunjung, di situ gunung dipijak. Maksudnya apa? Biasanya kalau dimulai ini apa-apa diawali dengan pantun. Nah, jadi saya mau mencoba untuk sebuah pantun. Jalan-jalan ke Kota Rengat. Putus pula ya. Cek. Digandung nih Pak. Dua itu Nadia. Ikri. Ya masih bagus. Pas. Ulangi lagi. Jalan-jalan ke Kota Rengat, oleh sebilah kapal. Yang salam sudah semangat, sayang yang jawabnya belum kompak. Jadi saya ulangi sembari berdoa, mudah-mudahan yang jawab salam dipanjangkan umur serta bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jawab salam mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang jawab salam mudah-mudahan pulang-pulang utangnya lunas. Yang paling penting ketahuan. Yang paling penting ketahuan. Yang jawab salam mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira. Al-ayah wallahu ala ma'nana bil muradi. Ini agak gangguan baterai. Ganti tapi kan dipakai itu habisnya hanya kalau terpakai kak di sini tuh rasa buka. Tidak balikan aja. Balikan aja. Balikan ya. Bikin aktif lagi kalau dibalikan. Iya. Cek. Lalu Bu, ya. ada nggak Bu? Ada. Coba saya tanya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Daun tidak akan
menghiburkan. Katanya ada dari kok iya ya. Cek. Ayo. Kasih kau anaknya. Pecah kan dah presiden. Cek. Wah. Ini saya sendiri yang bicara, saya pula yang mendengarkan ini. Sekali lagi Bu, daun tidak akan berguguran kalau tidak ada yang menggugurkan. Angin tidak akan bertiup kalau tidak ada yang meniup. Sama halnya seperti kita sekarang ini. Tidak terkecuali kita mampu bergerak, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki semata-mata karena izin Allah Subhanahu. La tataharraku illa biidznillah. Tidak ada yang mampu bergerak sebesar jarak pun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas apa? Atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Anugerah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, kesempatan, kekayaan dan lain sebagainya. Dan dimanapun saya menyampaikan hal ini selalu mengajak dua hal. Yang pertama, mari anugerah yang diberikan Allah kepada kita jadikan untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah. Artinya apa? Kita punya hendak pakai untuk beribadah. Mana? Salah satunya menghadiri pewiridan pengajian. Kita punya mobil, pakai mobil itu dalam rangka ibadah. Kita punya pakaian yang bagus, pakai sebagus-bagusnya, tidak dilarang. Tapi ingat, dalam rangka ibadah. Punya perhiasan, pakai. Cuma zaman sekarang harus hati-hati. Perhiasan banyak sampai merek tangan dirampok orang di jalan. Tapi kalau untuk perhiasan sederhana, silahkan dipakai. Apalagi untuk menarik perhatian sang suami kita. Tapi jangan sampai ini keluar perhiasan semua dipasang, di rumah dilepas, rupanya tinggal daster aja. Tapi banyak mama itu Pak. Intinya pertama, mari anugerah yang diberikan Allah kepada kita jadikan untuk beribadah. Maka awal mula kita bergerak, awali dengan bismillah. Ya Allah, aku melangkahkan kaki. Ya Allah, aku menghidupkan Honda. Ya Allah, aku memakai pakaian untuk beribadah kepada-Mu. Nah, dalam kebaikan itu yang pertama. Yang kedua, mari anugerah yang diberikan Allah kepada kita, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, kekayaan, lain sebagainya, kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz kok cerewet amat sih, kenapa sih harus manusianya harus bersyukur? Apakah kalau kita kufur nikmat Allah akan hapus? Tidak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membuat Allah semakin kuasa. Begitu juga sebaliknya, kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha perkasa.
Allah tidak lemah. Jadi syukur untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Mana dalilnya? Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya nikmatku akan aku tambahkan kepada kalian. Banyak cara bersyukur, bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, bersyukur dengan jalan semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan. Walan kafartum, tetapi kalau kalian kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid. Ingatlah, adabku sangat pedih. Bahkan ada satu hadis, Bu. Ini masih mukadimah nih, Bu. Satu hadis ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa bin Imran tentang syukur. Apa kata Allah kepada Musa bin Imran? Ya Musa, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'mai falyakhruj min bainil ardi was sama'i wal yatlub lahu rabban siwa. Ini agak keras bu hadisnya. Hadis kursi. Ya Musa, man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridho atas ketentuanku, walam yasbir ala balai, tidak sabar atas musibah yang aku timpakan, walam yashkur na'mai, tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, fal yakhruj min bainil ardi was samai, silahkan kalian keluar dari bumi dan langitku, wal yatlub lahu rabban siwa'i, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Ini kan repot. Kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengusir kita dari alam dunia ini. Taruhlah saya nih. Kalau saya diusir dari Pelalawan, mungkin saya masih bisa lari ke Pekanbaru. Kan gitu. Diusir dari Pekanbaru, bolehlah saya pulang kampung ke Jawa Barat. Diusir dari Indonesia, dari Jawa Barat, lari ke Malaysia, Singapura, Thailand, Amerika. Lalu kalau diusir dari alam dunia ini, mau kemana lagi kita lari? Artinya apa? Tidak ada alasan lagi kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringan-ringannya syukur, ucap hamdalah apa Bu? Alhamdulillah. Wal yatlub lahu rabban siwa'i, silahkan kalian cari Tuhan selain aku. Kalau Allah menyuruh nyari Tuhan selain Allah, mau bertuhan kepada siapa lagi? Mau memohon kepada siapa lagi? Ketahuilah wahai saudari-saudariku, yang dipertuhankan oleh orang lain itu hakikatnya bukan Tuhan, tetapi melainkan hantu, melainkan makhluk. Yang namanya makhluk memberi pertolongan pasti dengan pertolongan. Kalau kita meminta pertolongan kepada Allah, Allah tidak memerlukan pertolongan orang lain. Tapi kalau kita meminta pertolongan kepada yang lain, umpamanya kepada patung atau kepada pohon, dia pun masih minta pertolongan lagi kepada yang lain. Apa? Kuntilanak, genderuwo, ujung-ujungnya kepada Allah juga. Maka ngeri kali kalau kita tidak mau bersyukur, silahkan cari Tuhan selain aku. Maka dari itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri, mari untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu kira tidur. Sekali lagi Bu.
Sholawat itu ibadah yang sangat istimewa. Istimewanya di mana? Coba kita perhatikan. Ketika Allah menyuruh kita sholat, apakah Allah sholat? Tidak. Tidak. Ketika Allah menyuruh kita berpuasa, apakah Allah berpuasa? Tidak. Tetapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat, Allah yang mencontohkan terlebih dahulu, Allah yang melakukan terlebih dahulu. Mana buktinya Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Istimewa. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Artinya apa? Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Masa kita sebagai umatnya tidak bersolawat? Maka dari itu saya mengajak sekali lagi, kalau yang tadi merdu kali solawatnya, mudah-mudahan suara saya nggak kayak blank guling. Kalau istilah orang kami itu kayak drum yang terguling-guling, gurung, nggak jelas gitu. Nah, saya mengajak bersolawat lagi sekali lagi, karena kata baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha asra. Barang siapa orangnya, man mufrad tasniyah jamak, mau sendiri, berdua, lebih dari dua, seperti tadi banyak-banyak. Alayya wahidatan, bersolawat kepadaku satu kali aja, sallallahu alaiha asra, maka Allah bersolawat kepada yang bersolawat tersebut 10 kali. Masya Allah, luar biasa. Allah yang bersolawat, bukan Nabi, bukan malaikat, langsung Allah sendiri yang bersolawat. Nah, maka dari itu saya mengajak bareng-bareng sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya mau ngasih tips ketika kita bersolawat. Jadi begini, pasang hati, jangan hanya mulut aja. Kalau mulut aja bisa terjadi kita seperti orang mengigau. Bagaimana pasang hati? Masuk ke dalam hati, ya Allah, terimalah sholawat ini ya Allah. Sampaikanlah sholawatku kepada bagindaku Nabi Muhammad SAW. Pasang di dalam hati. Masukkan sholawat itu ke dalam hati. Syukur-syukur paham artinya. Kalau tidak paham artinya, sampaikan aja, ya Rasulullah, terimalah sholawatku. Angkatlah kami sebagai umatmu yang mendapatkan syafaatmu nanti di akhirat kelak. Insya Allah baginda Rasulullah SAW mendengar. Yang penting di majelis ini jangan ada yang merokok. Karena paling benci baginda Rasulullah SAW terhadap tembakau. Bukan berarti karena saya tak merokok ya. Nah, silakan dilihat di ada Habib Bahar menyampaikan, Habib Rizik menyampaikan, semua Habib menyampaikan bahwa baginda Rasulullah SAW paling benci kalau di majelisnya bersolawat tetapi ada rokok. Dia bau rokoknya itu yang dia tak mau, baginda Rasulullah tak mau. Apa yang mau? Harum-haruman. Seperti bibi ini harum semuanya. Masya Allah. Ya, kita ulang lagi ya. Bismillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari Bu bareng-bareng. Ya Nabi salam,
Ya alaika ya Rasul ya Habib salam salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini kurang lebih tak nyampe 2 minggu nampaknya. Seminggu lagi. Jadi ada kesempatan kita untuk mempersiapkan diri menjelang bulan suci Ramadan. Jadi bulan ini sekarang bulan apa, Bu? Kalau bulan Islamnya hijrahnya bulan Sya'ban. Dalam memperhatikan bulan Sya'ban, baginda Rasulullah SAW bermunajat sebuah doa. Sahih ini doanya. Bahkan sebelumnya yaitu bulan Rajab. Insyaallah ibu-ibu udah paham. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tapi jangan ketukar, Bu, sama doa mau makan. Jangan ketukar sama doa mau makan. Kata Allah mau barik lana juga. Pernah saya ibu-ibu, Allahumma barik lana bima rajabtana wa qina adzabana. Oh, ayo makan, Bu. Seneng ya. Tapi Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Apa artinya, Ustaz? Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami. Arti secara bebas. Berkahi ya Allah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami kepada bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan kemarin, bulan Rajab, bulan Sya'ban yang sekarang kita jalani, dan bulan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu pertanyaannya, apa persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Apalagi ibu-ibu nih, pasti banyak itunya apa bolongnya. Yang pertama, Bu, sebelum masuk bulan suci Ramadan, saya mengingatkan kepada ibu-ibu yang punya utang puasa tahun kemarin, sebelum datang Ramadan yang akan datang, maka silahkan dilunasi terlebih dahulu. Ini ada waktu 1 minggu lagi, bisa kita untuk melaksanakan ibadah puasa qadha. Lampu tadi undang datang bulan seminggu kecuali. Itu betul. Ini belum sampai sebenarnya ke situ. Karena kalau perempuan, ibu-ibu terkhusus yang normal, sudah bisa dikatakan mungkin antara 90% bulan Ramadan ada bolongnya. Kecuali kalau yang udah tua betul kan, dia sudah tak datang bulan. Kalau ibu-ibu ini masih subur semua, setiap bulan pasti datang bulan. Maka qadha terlebih dahulu sebelum datang Ramadan yang akan datang. Kenapa Ustaz harus diqadha dulu? Biar tenang puasa kita yang pertama. Kenapa biar tenang? Saya kasih contoh, Bu. Kalau ibu-ibu punya utang, gak usah banyak-banyak ya, 200.000 sama kawan. Ibu-ibu punya utang 200.000 sama kawan, sama teman. Ketika mau makan inget gak, Bu? Kalau gak inget memang bebal itu. Udah terbiasa ngutang berarti itu. Mungkin kalau ibarat dalam puasa mungkin terlalu banyak dosa gitulah. Kalau kita punya utang sama kawan, gak usah banyak-banyak.
banyak 200.000, ketika makan, ya Allah, utang belum kebayar 200.000. Tenang makan enggak? Tidak. Jangan ketika makan bangun tidur teringat utang 200.000. Cuma 200.000. Apalagi ini puasa. Nanti ibu yakin saya, ketika puasa di bulan Ramadan, bagaimana utangku yang kemarin? Bagaimana utangku yang kemarin? Sehingga apa? Hati bimbang. Bukan memantapkan ibadah puasa, tetapi penuh kebimbangan karena kemarin punya utang. Maka ini ada kesempatan nih. Kebetulan pula saya diundang sebelum mepet kali ke bulan Ramadan. Kalau mepet kali ke bulan Ramadan saya tak bisa mengingatkan. Udah wassalam, sumpah yang punya utang. Tapi Ustaz, ada hadis baginda Rasulullah SAW yang melarang puasa setelah tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban. Betul. Ada catatannya apa? Itu yang dilarang bagi orang yang tidak pernah puasa sunnah sebelumnya. Ada di situ Bu hadis bahwa tidak boleh puasa sunnah setelah tanggal 15 bulan Sya'ban sampai akhir bulan Sya'ban. Itu betul tidak boleh. Tetapi bagi yang tidak pernah puasa sunnah sebelum-sebelumnya, kalau Syawal dan seterusnya itu sering ibadah puasa Senin, Kamis, itu tidak masalah dilanjut. Yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang punya utang yang mengkodok, maka silahkan dilanjut untuk puasa kodok sampai 1 hari sebelum bulan Ramadan. Kenapa yang 1 hari sebelum Ramadan tidak boleh puasa? Itu sebagian ulama ada yang menyampaikan haram. Kenapa itu? Karena dikhawatirkan menganggap tanggal umpama 30 bulan Sya'ban adalah tanggal 1 Ramadan. Maka di situ tidak boleh puasa. Lalu Ustaz, ini udah tanggal berapa nih? Datang pula si palang merah nih. Bagaimana? Tetap Bu, namanya utang, tetap utang. Diiringi dengan fidyah. Utang berapa Bu? Seminggu umpamanya. Setelah Ramadan tahun ini, Syawal bayar lagi. Kalau dibayar besok, tambah lagi yang Ramadan sekarang seminggu lagi, otomatis 2 minggu. Cuma yang seminggu awal harus diiringi dengan fidyah. Berapa ukuran fidyah Bu? Ada yang mengatakan 1 kali makan orang miskin. 1 kali makan orang miskin segimana Bu? Anggaplah ampera, paling murah 15.000. Bayar fidyahnya. Ada yang mengatakan 1 mud beras. 1 mud beras itu kurang lebih 6 on. Bulatkan aja, jangan pelat-pelit. 1 kilo. 1 on itu RT pelit kali. Dari 6 on ke 1 on. Bulatkan ke 1 kilo. Nah, itu tekniknya. Ustaz, saya ini tahun ini nyusuin, tahun ini hamil, tahun besok melahirkan, tahun depan menyusui, belum lagi 1 tahun nyak lagi. Umpama ini Ada Ustaz di situ. ada gitu. Zaman tahun dulu memang iya belum ada model gitu. 3 tahun Generasi 3 tahun hamil, melahirkan, menyusui 3 tahun, sambung lagi 6 tahun jadinya. Kita bagaimana sebenarnya itu Bu? Kalau ibu tidak mengelak dari hukum bisa. Caranya bagaimana? Datang Syawal dalam seminggu 1 hari. Kalau ibu tidak mengelak, ibu menyempatkan diri bisa, bahkan dalam seminggu 2 hari masih bisa. Kenapa? Kalau dalam terlalu diporsir, karena dikhawatirkan kepada janin. Dan itu pun memang ada rukhsah, ada keringanan, silahkan tidak berpuasa.
Tapi ada kalanya harus fidyah, ada kalanya harus qada. Nah, gitu Bu. Paham Bu kira-kira? Itu yang pertama. Masya Allah, udah setengah jam juga saya ngomongnya. Yang kedua, sebelum datang bulan suci Ramadan, mari kita bersihkan diri kita. Diri dari dosa dan noda, dosa sesama manusia dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz harus dibersihkan diri? Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yattali'u ala jamil makhluqati lailatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perhatian kepada seluruh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian khusus kepada seluruh makhluknya. Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, apalagi nanti di bulan suci Ramadan. Ini harus dicatat Bu, harus diingat-ingat nih. Allah memberikan perhatian khusus kepada seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban, apalagi di bulan suci Ramadan. Illa, kecuali mana? Dua. Satu, li musyrikin, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu. Coba kira-kira yang menyekutukan gimana Bu? Menyembah kepada Allah iya, percaya kepada benda lain pun iya. Contoh, kita ada pengajian di sini. Ini yakin bahwa kita Allah, percaya bahwa Allah Tuhan kita. Datang ke rumah ada keris, rupanya digantung kerisnya. Ini keris nih pembawa keberuntungan. Kalau nggak ada keris, saya tidak akan mudah rezeki saya. Itu umpama. Itu salah satu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat mati dalam keadaan itu, maka tidak akan diampuni dosa-dosa kita. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. La tusyrik billah, tidak boleh menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Saling besarnya jadi paling besar. Kenapa? Karena mati dalam keadaan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Contoh sederhana aja gini ya Bu. Kita ibu-ibu ini punya suami kan? Kita yang menyucikan baju dia, kita yang menyiapkan hidangan dia. Kalau capek dari kerjaan, kadang-kadang selalu ngurut suami, minta dikusuk. Kadang-kadang ketika ada sesuatu keperluan, kita yang menggantikannya. Tahu-tahunya suami mendoakan kita di belakang sana. Rela tidak Bu? Ini jawabannya nggak kompak, nampaknya rela kayaknya. Rela tidak Bu? Tidak. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan kepada kita, memberikan mata untuk melihat kepada kita, memberikan telinga untuk mendengar, memberikan seluruh kenikmatan kepada kita. Sempat kita nyeleweng beribadah kepada yang lain, apa tak murka? Ngaji dikira adzan. Kalau adzan stop aja Bu. Apa tak murka? Kita aja sebagai suami, kita yang melayani, malam dilayani, makan dikasih, piring dicucikan, pakaian dicucikan, tahu-tahu nyeleweng, apakah sakit hati? Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali tidak diampuni, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itu yang tidak mendapat perhatian nanti di bulan Ramadan.
Yang kedua yang tidak dapat mendapat perhatian di malam nisfu Sya'ban bahkan di bulan suci Ramadan yaitu al-masyaitin, orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang masih musuh bermusuhan. Ini kesempatan Bu, ibu selalu bareng-bareng, ibu selalu bekerja sama, apalagi di pemerintahan. Silahkan nanti bermusafahah, silahkan nanti bersalam-salaman, maaf-memaafkan. Jangan sampai nanti datang bulan suci Ramadan hati masih dongkol, hati masih benci terhadap sesama manusia. Tuh, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bu, sebelum datang bulan suci Ramadan, maka perbanyaklah ilmu ibadah tentang bulan puasa. Kenapa Ustaz harus kita tahu ilmunya? Karena setiap ibadah ada tata caranya. Karena setiap ibadah ada ilmunya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang sendiri, berdua, bertiga, ibu-ibu, bapak-bapak, anak, bi ghairi ilmin ya'malu, beramal tanpa ilmunya, mardudatun la tuqbalu, maka ditolak, tidak diterima. Artinya apa? Ibadahnya tidak jadi. Tak usah jauh-jauh, kita nanam pohon sawit. Umpama nih, kita nanam pohon sawit, asal-asal aja nanam pohon sawit. Umpamanya ditanam di lumpur karena kita tidak tahu ilmunya, jadi nggak sawit Bu. Berbuah banyak enggak? Tidak. Nanam sawit aja ada ilmunya, apalagi tentang puasa. Maka yang terakhir berpesan kepada ibu-ibu yang ada di sini terlebih khusus lagi kepada diri saya, mari kita perbanyak pengetahuan ilmu tentang tata cara ibadah di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah 40 menit juga. Kemudian kita akan menjelang sholat asar. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan itu saja. Mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa dan kirim doa kepada arwah almarhum almarhumah, terkhusus arwah almarhum almarhumah keluarga ahli bait, umumnya arwah almarhum almarhumah keluarga kita yang ada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa li kafatil anbiya wal mursalin summa ila arwahil malaikatil muqarrabin wal qarrabin wa syuhada'i was salihin wa ulama'il 'amilin wal musannifin summa ila arwahil abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ya Allah bi arwahi almarhum ummina Rasulil Marhum binti Abdurrahman wa ila arwahi abina Abdurrahman bin Abdullah wa ila arwahi abina Harmaini Sidina Kayo bin Muhammad Ali wa ila arwahi Muhammad Ali bin Abdullah wa ila arwahi Zerman Matar bin Abdullah wa ila arwahi Anferial bin Harmaini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوان الله، السلام عليك يا ختم الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة والصحة والسلامة وهداية على هذه أهل البيت وعلى هذه الجماعة بردك يا مجيب السائلين. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور قبورهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا يا الله لأرواح المرحومة من أهل هذه أهل البيت يا مجيب السائلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. تقبل الله منكم Ready.